Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Opo iki wong indah? Enggak tahu. Selamat pagi, selamat sore, siang, malam untuk semua kalian yang nonton di waktu yang itu. Bukannya setiap hari itu kalau aktivis selamat pagi terus ya? Semangat pagi, karena men. Semangatnya bersembara begitu. Apa sih, Mas? Oke, kembali lagi. Bukan kembali lagi ya. Ini pertama kali mungkin saya muncul di wajah apa ini, Mas? Podcastnya LBH Semarang. Karena pada kesempatan kali ini dari LRC KCHAM sedang berkolaborasi dengan LBH Semarang untuk membahas sedikit kasus kekerasan seksual yang semakin harinya terus bertambah dan bahkan setiap tahunnya kasusnya semakin beragam begitu. Nah, sebelumnya aku perkenalkan dulu di samping saya yang sangat tampan rumpawan dan gemoy ini yang bernama Mas Noval Sebastian. Iya, Mas? Kok kenal kayak di samping saya, di sanding saya gitu loh. Oke, terserah lah, Mas. Nanti aku dikira perebut apa ya? Nggak boleh perebut disebut lagi orang. Oh, nggak boleh gitu ya? Nggak boleh. Ya, mohon maaf. Terus langsung aja ya. Selama berapa menit ke depan nanti kita akan ngobrol dengan Mas Noval terkait potret kekerasan seksual yang ada di Jawa Tengah, kemudian pentingnya RUU PKS agar segera disahkan karena melihat kasus KS itu sangat banyak, tetapi malah undang-undang yang seharusnya menjadi prioritas tetapi malah dikeluarkan dari prolegnas, bukan begitu ya, Mas Noval? Ya. Mungkin bisa Mas sedikit diberi intro untuk kita membahas terkait kasus ini. Melihat kan banyaknya kasus. Nah, mungkin Mas Noval juga bisa menceritakan terkait pengalaman pendampingan kasus yang sudah pernah dilakukan di LBH Semarang. Tentunya juga pernah itu ya, kita sharing pendampingan ya. Sharing pendampingan bersama. Iya, bersama, mendampingi bersama begitu. Bahasanya itu loh ya. Ya pokoknya begitulah. Silakan Mas Noval. Aku bingung udah. Mosok kasusnya akeh. Iya. Banyak terus kon cerita sedikit lu. Ya mau bagaimana? Yuk ceritanya yang banyak. Ya udah, cerita supaya bisa berdoa kasusnya sedikit. Iya, kita berdoa saja semoga ada payung hukumnya dulu lah, Mas. Amin. Ya, aku mau mungkin cerita ya sedikit. Soal kekerasan seksual. Jadi dalam masa pandemi ini ada tren peningkatan, sebetulnya ada kasus-kasus yang masuk dan ditangani LBH Semarang berkaitan dengan kekerasan seksual. Ya. Nah, utamanya itu KBGO, kekerasan berbasis gender online. Ya. Nah, apa bedanya KBGO dengan kekerasan gender lainnya? Sama, cuman kalau KBGO ada pakai media online ya, lewat internet dan lain sebagainya. Kira-kira gitu. Media. Terus tren kasusnya seperti apa nih? Dalam beberapa waktu terakhir, kasus yang meningkat tajam itu berkaitan dengan perbudakan seksual. Yeah. Berkaitan dengan pemaksaan untuk video call seks ya. Yes. Karena sekarang WA lebih mudah untuk video call, chat, telepon dan lain sebagainya. Kemudian terlebih di masa pandemi, aktivitas kita di depan gadget kan meningkat tuh. Banyak, iya. Jadi karena interaksi sosial juga dibatasi. Iya, betul. Akhirnya kekerasan seksual itu muncul dan sangat banyak berbasis online tuh. Korbannya siapa? Rata-rata perempuan. Iya. Rata-rata perempuan. Bahkan kalau saya tidak lupa, seluruh kasus KBGO yang kemudian melapor dan didampingi oleh LBH Semarang, seluruh korbannya adalah perempuan. Pelakunya macam-macam. Bisa kenalan via sosmed ya. Oke. Hubungan sosmed, dating apps, dating aplikasi, atau pelakunya juga bisa pacar sendiri. Makanya kita perlu hati-hati nih untuk melakukan hal-hal yang demikian ya. Misalnya video call seks
saling masturbasi gitu ya. Oh iya. Via online. Tapi kita nggak tahu ternyata pasangan kita nyebarin ke teman-temannya. Nah, atau diem-diem screenshot. Iya. Diem-diem screenshot dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi ancaman Untuk lagi, terus-terus iya. misalnya kita cuman masturbasi tuh atau ini bahasa anak-anak ini anak-anak sekarang yang mainstream bilang pap tete dong gitu, gitu ya kan banyak banget betul. gitu. Atau lagi video call turun dikit dong, buka dikit dong gitu ya kan. Benar banget, iya. Nah, kita nggak tahu tuh tiba-tiba di screenshot yang tadinya cuman mungkin kelihatan paha atau belahan payudara misalnya, terus tiba-tiba diancam, lu aku sebarin nih gitu loh. Ya, itu bisa menjadi Iya, kalau nggak mau kirim semuanya misalnya, kamu telanjang dan lain sebagainya. Nah, proses-proses itu kan menciptakan relasi kuasa yang timpang tuh. ya. Korban yang merasa terancam, merasa dirinya rendah gitu kan, takut keluarganya tahu, takut teman-temannya tahu dan lain sebagainya. Nilai tawarnya akan menjadi rendah dan kemudian ya dia akan rentan untuk diperbudak secara seksual. Iya, dan poinnya itu rata-rata perempuan itu nggak tahu nih kalau ternyata ini adalah bentuk dari kekerasan. Nah, ya itu betul. poinnya di situ. Karena Jadi, ya gimana? Ya karena kita kan nggak karena edukasi gender, edukasi seks itu kan memang nggak secara merata ada di sekolah gitu ya. Jadi ya minim pengetahuan terkait itu. Jadi mereka juga merasanya oh ya nggak masalah, ini pacarku, itu hakku untuk memperlihatkan atau apa. Mungkin di sisi lain ada yang seperti itu. Tapi padahal kalau kita lihat itu juga termasuk dalam kekerasan seksual. Iya betul. Dan ada juga yang pelakunya nggak pacar, bahkan pelakunya suami sendiri. Setelah berhubungan seksual, kemudian istrinya difoto, kemudian dari foto itulah kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, nggak ngasih nafkah dan lain sebagainya. Ini muncul. Jadi si korban merasa nggak berani, bahkan jangankan untuk membuat cerai, bahkan untuk membantah suaminya aja udah nggak berani. Takut. Betul. Nah, sebetulnya bentuknya macam-macam sih soal KBGO itu, kekerasan seksual itu. Mungkin kalau secara awam berkaitan dengan seksualitas atau ketubuhan, orang bisa ngomong soal itu KBGO ya, kekerasan berbasis gender online. Tapi sebetulnya pelecehan seksual itu hanya satu di antara sekian KBGO udah. Jadi nggak semua lu stalking tiba-tiba atau ini ya ngechat beruntun malam atau pagi cinta, pagi sayang gitu ya. Ganggu banget sih. Lu ngerasa nggak lu keganggu kalau ada yang kayak gitu? Iya, ganggu banget sih. Nah, itu KBGO. Iya. Karena menyerang terus-terusan, minta pap terus-terusan gitu ya. Itu juga menyerang psikologi juga. Betul. Sih. Jadi misalnya kita diem aja nggak bales. Ya belum tentu kita juga lu chat mulu gitu loh. Apalagi orang yang bilang lu nggak usah ngechatin gua dong gitu ya, tapi masih ngechatin terus, itu KBGO. Iya benar. Atau misalnya ngancem, intimidasi, misalnya begini ya, nelpon berulang kali pakai nomor yang gonta-ganti dan sebagainya, itu KBGO. Karena apa? Karena dampaknya bisa menciptakan ketakutan psikologis. Iya. Terus dampak KBGO apalagi selain ketakutan psikologis, nggak hanya ketakutan psikologis maupun traumatis ya. Secara sosial dia akan kena dampak, misalnya orang yang kena doxing tuh, penyebaran data pribadi. Penyebaran data pribadi yang harusnya nggak boleh di-share, itu kekerasan berbasis gender online. Terus penyebaran konten pribadi ya, misalnya gua senang foto di kamar mandi nih, ya buat gue sendiri, gue seneng foto misalnya, terus tiba-tiba ada orang yang buka HP atau ngehack, kemudian nge-share foto dan lain sebagainya.
privasinya terganggu. Selain psikologis, secara ekonomi juga berdampak. Iya benar. Kita bisa dikucilkan ya secara sosial misalnya. Iya. Nggak usah ini, dia kan orangnya begini gitu kan, jadi bulian dan lain sebagainya. Juga secara ekonomi, pernah dengar nggak ada kemudian orang yang videonya atau fotonya tersebar kemudian dipecat dari kerjaan? Iya, banyak. Atau kita pernah dengar dulu ada orang yang dia jadi brand ambassador ya kan, kemudian dia selingkuh sama orang misalnya, terus dia di-kick dikeluarkan lah istilahnya dari diputus kontrak atau apalah bahasanya itu, dia kehilangan mata pencarian. Artinya psikis kena, dia trauma, secara sosial dia luar biasa dampaknya, ada ketakutan dan sebagainya. Secara ekonomi menurun, sangat berdampak. Nah, orang-orang yang demikian kalau nggak ketemu sama teman yang aware ya, teman yang saling menguatkan dan lain sebagainya, orang itu bisa ngerasa sangat nggak berguna. Ya benar banget itu Mas, sangat ya. Aku aja sebagai perempuan merasa kayak aku bakal menutup diri sementara gitu, mungkin keluar dari sosial media, kemudian aku akan nggak ingin bertemu dengan teman-teman karena malu itu ya, karena malu itu. Nah ini nih Mas, kalau berbicara masalah tentang kekerasan seksual kan banyak sekali. Nah kalau pengalaman dari Mas Novel sendiri nih selama di LBH Semarang, kira-kira ada nggak sih kasus yang sudah ditangani tapi itu nggak tuntas gitu? Karena kita tahu sendirilah belum ada payung hukum untuk kasus ini. Jadi apakah kasus ini pernah clear sampai akhir atau emang ada banyak yang mandek gitu? Iya, ada beberapa hal sih sebetulnya jadi catatan. Bisa saja begini, ada kasus-kasus yang kemudian masuk diproses secara hukum. Kita juga perlu ini tuh apa sih definisi selesai itu loh. Kita harus ya menyamakan frame dulu. Selesai itu apa sih? Apakah selesai itu kalau kasus ini diproses hukum dan pelaku mendapat hukuman, bisa jadi selesai. Apakah kasus ini selesai cukup dengan si korban merasa pulih, merasa dirinya berharga lagi dan sebagainya, itu selesai ya. Nah itu aku pikir kita masih perlu mendiskusikan selesai itu seperti apa. Tapi kalau patokannya adalah kasus itu bisa ditangani jalur hukum misalnya, jalur pidana dan sebagainya, dalam beberapa case yang kemudian datanya kuat, kasus itu bisa masuk. Misalnya beberapa waktu terakhir kami menangani kasus revenge porn ya. Jadi si perempuan ini putus sama pacarnya, kemudian data diri, foto dan lain sebagainya disebarkan karena nggak mau putus dan lain sebagainya, berantem gitu-gitu ya. Nah kasus itu diterima oleh polisi, jalan berlanjut. Tapi dalam beberapa case juga menjadi kesulitan. Kenapa kesulitan? Karena kita akan berantem ya, atau berdebat dengan aparat penegak hukum yang lain. Apakah ini perbuatan pidana atau ini masuk rumusan delik atau tidak misalnya begitu. Kemudian apakah alat buktinya itu cukup atau tidak. Nah, sementara begini, kasus-kasus kekerasan seksual biasanya itu terjadi tanpa adanya saksi. Misalnya begini, lu bayangin deh ada orang merkosa di tempat umum, mungkin nggak gitu loh. Kalau pelecehan seksual kayak misalnya menyentuh bagian tubuh, koteling dan lain sebagainya, masih mungkin dilakukan. Tapi perkosaan, orang mikirnya bakal macam, kenapa orang itu bisa perkosa? Misalnya pulang malam gitu ya, si perempuan pulang malam, kenapa kamu perempuan pulang malam? Nah, masalahnya kenapa kalau perempuan pulang malam? Ya orang yang dalam hidup patriarki seperti saat ini, Nah ini kan perlu kita edukasi bersama. Mungkin yang jadi, nonton kan juga masih berpikiran, iyalah ngapain perempuan pulang malam? Lah emang kenapa perempuan kalau pulang malam? Masalahnya itu begini.
kalau kita lihat dalam instrumen hak asasi manusia, itu ada yang namanya hak atas rasa aman. Iya. Kalau laki-laki pulang malam nggak apa-apa, kalau perempuan pulang malam kenapa-napa, itu yang salah siapa? Ya institusi keamanan. Bukan salah saya karena keluar malam, tapi karena lu nggak bisa jaga gua. Nah, iya. Tapi untuk saat ini situasinya yang dirugikan adalah perempuan. Jadi jelas. beberapa hal yang menjadi ganjalan, pertama soal alat bukti tadi ya. Iya, benar. Alat bukti, kemudian selain itu kita sulit untuk mengakomodir layanan pemulihan korban. Selama ini kan pandangan hukum pidana kita ya, itu selalu menempatkan pelaku nih. Ya udah, pelaku dihukum, pelaku dipenjara. Apakah dengan pelaku dipenjara dia akan atau tidak akan mengulangi perbuatannya? Enggak tentu. Atau apakah ketika pelaku dipenjara korban akan merasa puas dan pulih? Belum tentu. Juga. Nah, makanya di RUU PKS itu kenal yang namanya rehabilitasi. Iya. Baik korban maupun pelaku. Jadi korban dia dapat pemulihan, pelaku yang nggak tahu itu kekerasan seksual juga harus dikasih tahu itu kekerasan seksual. Oke, benar banget. Karena misalnya di catcall itu kan bisa ini ya. Mungkin banyak yang nggak tahu catcall itu apa ya. Catcall itu kayak sapaan mesum atau cuit-cuit gitu ya. Ya, cuitan-cuitan manja gitu kan. Oke. Cewek. Sweet, cantik. Assalamualaikum Uhti gitu. Kira-kira Oke. banyak orang-orang yang menggoda. Iya, benar. Itu menjadi kekerasan seksual kalau si korban nggak nyaman. Iya, benar juga. Apalagi itu dilakukan di tempat umum atau lagi yang langsung menyasar kepada bagian tubuh. Subhanallah, bohongnya misalnya gitu ya kan. Itu sering tuh. Nah, itu bentuk-bentuk kekerasan seksual yang karena kultur patriarki yang seperti saat ini itu dinormalkan. Budaya pemerkosaan itu dinormalkan, men. Iya, benar. Nah, orang-orang itu, pelaku-pelaku itu harus dikasih tahu, direhab. Itu salah loh, lu nggak boleh kayak gitu. Itu bikin orang nggak nyaman loh. Nah, makanya kita penting banget yang namanya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual jadi undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Ya, benar, sepakat. Tahun depan banget. Mendesak banget. Apalagi DPR-nya juga perempuan. Ketua DPR perempuan. Nah, itu. Nah, situasi saat ini kan ketua DPR juga perempuan, tetapi mungkin itu ya, perspektif tentang perempuannya bisa dikatakan kurang atau karena gimana? Ini kalau menurutku ya, soal budaya patriarki ini kan korbannya semua orang, nggak cuman perempuan aja tapi laki-laki juga. Iya. Ya kan? Iya, benar. Laki-laki yang seharusnya dia bisa menghargai perempuan tumbuh menjadi laki-laki seorang pelaku kekerasan seksual. Betul. Atau perempuan yang seharusnya bisa mendukung sama-sama perempuan, dia bisa punya perspektif yang menormalkan kekerasan seksual. Iya, benar. Itu bisa terjadi. Maka saya pikir penting untuk adanya suatu payung hukum untuk melindungi semua. Iya, benar. RUU PKS itu nggak hanya melindungi perempuan, melindungi laki-laki juga supaya nggak jadi pemerkosa. Iya, yang korban kekerasan seksual. Iya, melindungi siapa juga laki-laki yang jadi korban. Iya. Perempuan yang jadi korban. Iya kan? Iya, benar. Iyalah. Terus apa lagi mau kita obrolin? Itu sih mungkin terkait instrumen. Ya, selama ini kan paling kita mengenal soal kalau KBGO ya. Iya. Kalau KBGO kita paling mengenal soal ini penyebaran konten asusila lah ya kalau di Undang-Undang ITE misalnya gitu. Nah, tapi yang lain gimana? Penyebaran data pribadi, doxing, iya, stalking, nge-spam, ngechat, minta pap mulu gitu loh. Iya. Tapi ini juga sih Mas yang masih menjadi pertanyaanku pribadi juga ya. Aku tuh kayak nggak sepakat gitu kalau udah ini nih kasus ini udah masuk ke ranah hukum. Tapi kemudian si perempuan ini kan nantinya akan ada BAP.
Nah, kemudian akan ada apa tuh namanya, reka adegan kayak gitu loh. Nah, aku tuh nggak setuju. Mereka aja waktu kejadian sudah mengalami trauma yang apa ya, yang nggak bisa dilupain. Itu menjadi apa ya, menjadi malu yang luar biasa pada dirinya sendiri. Tapi ketika udah masuk ke ranah hukum, kenapa itu harus ada pengulangan lagi? Iya. Jadi kan mengulang trauma yang kedua kalinya gitu loh. Betul. Aku tuh kayak masih jadi kita kenal yang namanya secondary victim tuh, korban kedua kali. Iya. Kalau kita lihat ada di, kalau nggak salah di Australia, Iya. itu ada yang soal apa namanya, soal kasus-kasus yang melibatkan perempuan jadi korban, korban kekerasan seksual. Dia hanya diminta untuk menceritakan kasus itu sekali. Iya. Ke orang yang nyaman, bisa sama pendamping misalnya, Iya. atau yang lain didampingi dan lain sebagainya. Kemudian dia nggak perlu cerita lagi. Cukup rekaman itu, atau dia cerita rekaman itu yang diputar ulang. Selama ini tingkatan di Indonesia misalnya ya, lapor polisi, sama polisi suruh cerita, suruh ngulang dan sebagainya. Ketemu jaksa, sama jaksa suruh cerita di sini lagi. Ketemu di pengadilan, disuruh cerita lagi, suruh ini. Nah, itu kan akan mengulang trauma loh. Astaga. Nah, itu aku juga yang nggak sepakat gitu loh. Yang seharusnya dia harus bercerita ke orang yang dipercaya, tetapi malah juga dia ke banyak orang nih jadinya nih. Berapa menit? 8 menit. Masih banyak. Sorry. Biasa itu operator mengingatkan kita supaya cepat. Padahal kita masih senang berbincang ya kan. Iya kan, ini apa ya, menarik gitu loh untuk diperbincangkan karena tidak semua orang tahu. Jadi ini juga sambil mengedukasi biar orang itu tahu ternyata itu masih diadvokasi sampai saat ini loh. Iya. Ini menjadi penting tuh. Dan saya pikir selain kita ngomong soal RUU PKS yang penting banget dibutuhkan sama masyarakat Indonesia, tidak hanya korban. Seluruh masyarakat Indonesia butuh RUU PKS jadi undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Besok banget. Bukan besok. Tahun depan banget. Mendesak banget. Oke. Nah, itu penting. Nah, selain kita kasih semongko buat DPR-nya tuh. Tarik sis. Semongko. Mantap. Nah, selain ngomong soal advokasi kebijakan itu, saya pikir kita juga perlu ngasih tahu nih, soal sama teman-teman. Gimana kalau kita misalnya jadi korban? Apa yang perlu kita lakuin? Kan biasanya kalau kita jadi korban kan panik, takut. Iyalah. Bahasa Semarangannya dredeg. Terus nanti aku jadi kayak gimana dan sebagainya, takut dan sebagainya. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mendokumentasikan atau mengarsipkan alat bukti itu. Iya, misalnya betul. Chat, misalnya ada orang neror kita, nge-share video kita dan sebagainya, itu harus screenshot. Ya, di SS ya. Save link. URL, save dan sebagainya. Tapi kadang kalau kita diteror itu kan takut tuh, tiba-tiba ngapus, ngeblok dan sebagainya. Bener. Nah, kalau bisa itu supaya diamanin dulu screenshotan. Kalau teman-teman yang jadi korban nggak kuat, bisa untuk nyimpen dokumen itu ya, bisa di save di Google Doc atau di save di mana, teman titip dan lain sebagainya. Itu jadi penting. Kemudian harus juga menghubungi sama organisasi bantuan hukum atau lembaga layanan. Kalau di Semarang bisa sama LRC KJHAM ya kan, atau ke LBH Semarang. Bisa. Untuk apa? Untuk kita perlu merumuskan rencana strategi. Kadang sebenarnya nggak butuh laporan hukum, tapi kadang dia perlu pemulihan secara psikologis. Atau selain pemulihan psikologis juga dia kepengen pelaku dihukum dan sebagainya. Nah, untuk maju ke jalur hukum penting untuk mengumpulkan alat bukti tadi. Selain itu juga bisa memanfaatkan fitur report account dan lain sebagainya, laporin dan lain sebagainya, gitu-gitu sih. Itu jadi penting tuh. Dan kadang kita kesulitan kalau ketemu korban yang kemudian sudah panik, shock dan nggak punya dokumentasi apapun. Nah, itu gitu. Padahal diperlukan 2 alat bukti ya. Iya. Dan kalau hukum sekarang itu minimal 2 alat bukti. Nah, sama ini nih yang masih jadi keganjelan, saksinya itu loh.
kadang aku berpikir kalau korban perkosaan, kalau ada saksi, ya otomatis lah dia juga akan jadi pelaku. Melihat secara langsung, ngapain dia lihat, kecuali emang dia nggak sengaja lihat gitu loh. Aku pikir gini, saksi itu kan salah satu alat bukti. Jadi alat bukti itu kan ada surat, saksi, petunjuk, kemudian ada keterangan keterangan terkarang korban itu. Nah, masalahnya kalau nggak ada saksi, terus nggak ada screenshotan, nggak ada bukti surat dan sebagainya, gimana? Selain itu juga perlu pemeriksaan psikologis. Selain kalau fisik, misalnya ada penetrasi penis ke vagina atau penetrasi vagina, itu kan bisa visum et repertum tuh, atau cengkraman dan sebagainya bisa diketahui sama visum et repertum. Nah, di fisik itu kalau kita mandi itu bisa hilang sisa sperma misalnya, yang ada di badan kita kalau kita mandi bisa hilang. Nah, itu bisa menghilangkan alat bukti. Nah, selain visum et repertum juga ada yang namanya visum et psikiatri, pokoknya itulah pokoknya. Aku juga nggak tahu ini. Ya, jadi visum atau pemeriksaan berkaitan dengan kondisi psikologis korban itu juga bisa jadi alat bukti gitu. Gitu ya. Masih itu juga sih aku masih buta dengan hukum juga. Jadi perlu juga ya kita tahu, mungkin bisa melalui podcast ini atau bisa melalui sekarang kan media sosial semakin canggih begitu ya. Ya bisa lihat dari YouTube, bisa lihat dari Instagram terkait apa sih bentuk kekerasan seksual itu, apakah yang kita lakukan ini termasuk kekerasan apa enggak sih. Nah, itu juga kita perlu belajar di lewat sosial media juga tidak apa-apa gitu ya. Kemudian apalagi nih Mas, yang kan banyak kasus nih yang sempat bukan viral tapi sempat melejit gitu ya, kekerasan seksual yang ada di dunia pendidikan. Ada dulu itu yang sempat kenceng banget kasusnya itu, yang korban UGM itu loh. Agni. Iya, korban Agni. Tapi di ranah pendidikan lagi juga kita lihat lagi, itu bahkan sampai ke ranah hukum ya kalau yang kasusnya Baik Nuril itu. Nah, itu kan kasus-kasus yang tidak yang saat ini masih tahun ini tuh masih masih fresh di dalam ingatan. Dan Baik Nuril itu kan perkembangan kasusnya kemarin terakhir gimana sih Mas? Iya, saya coba bayangin ya, Baik Nuril itu korban kekerasan seksual, kemudian pelakunya nggak diapa-apain, Baik Nurilnya di penjara. Nah, ya Allah, ini negara macam apa? Nah, itu sih yang membuat geram. Nggak aktivis saja yang membuat geram masyarakatnya seperti itu, tetapi kan banyak orang yang nggak tahu gitu loh. Apalagi banyak orang yang juga malah menyalahkan si korban. Nah gitu. Jadi emang nggak hanya dirugikan karena itu ya, tapi juga sanksi sosial itu sih yang sangat membuat udah malu, terpukul. Kalau bahasa sekarang itu insecure. Di penjara juga. Nah, saya pikir kita perlu menuntut negara. Kenapa menuntut negara? Negara itu pengampu kewajiban. Kan kadang orang bilang, ngopo toh nuntut lah untuk negara kok. Negara kan gunanya untuk mensejahterakan kita. Untuk menjamin rasa aman. Nah, makanya bentuk komitmen negara dalam melindungi kita semua dari kekerasan seksual adalah dengan mengesahkan RUU PKS menjadi undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Itu jadi penting. Dan kalau misalnya ada kekerasan seksual, kita nggak boleh diam aja, kita harus lawan, suarakan, ya pokoknya lawan lah. Berarti kita harus dukung RUU PKS. Iya, segera sahkan RUU PKS. Nah, poinnya di situ sih. Jadi kita juga tahu edukasi tentang kekerasan seksual, tetapi kita juga berbicara masalah pentingnya kenapa sih RUU PKS itu harus disahkan. Apa sih RUU PKS itu ya? PKS itu bukan PKS partai, tetapi penghapusan kekerasan seksual yang semakin tahunnya
semakin bertambah dan belum ada payung hukum yang melindungi korban-korban. Jadi penting juga ya kita memberikan sedikit bincang-bincang yang mungkin yang melihat ini menganggap ada yang bermanfaat, ada yang tidak, karena kita tidak bisa menyamakan satu Indonesia memiliki perspektif yang sama dengan kita. Nah, jadi penting banget kita mengetahui kenapa sih RUU PKS itu perlu disahkan. RUU PKS itu adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang saat ini masih kita advokasi bersama, yang saat ini masih kita dukung bersama untuk bisa menjadi undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Harapannya dari tidak hanya kita berdua, tapi masyarakat Indonesia mengetahui akan hal ini, mengetahui akan pentingnya penghapusan kekerasan seksual yang setiap tahunnya banyak beragam jenis kekerasan dan selalu meningkat korbannya. Penting untuk pemerintah tahu atau pemangku kebijakan tahu bahwa undang-undang ini dapat melindungi korban kekerasan. Mungkin hanya itu ya yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Kalau mungkin banyak yang tertarik dengan konten yang kita buat hari ini, mungkin bisa dituliskan di kolom komentar, atau untuk apa ya, mungkin kita mau bahas apa lagi nih kira-kira. Nah, kalian juga bisa request di sana. Gitu aja mungkin dari aku, Ardani Nuril Fahma, pamit dulu dari LRC KJHAM. Kemudian di samping saya ada Noval Sebastian. Oke. Dari LBH Semarang. Tentunya juga akan pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tentunya kita mungkin bisa bertemu kembali atau berkolaborasi kembali. Gitu ya Mas Noval? Pasti dong. Oke. Untuk penutupan malam hari ini, sahkan RUU PKS. Dadah. Sahkan RUU PKS. Terima kasih Mas Noval. Macam mau.